Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan studi kasus tentang PT Asia Indonesia Tbk yang beranggotakan Noval 340, Inas 351, Feni 354, Meli 358, Sidik Putrojo 361, Nurrohmatul 365. Lembar kerja 1, bab 1 fasilitas pendukung jasa, lembar kerja 1 proses jasa worker PT Asia Indonesia Tbk, komisaris dan jajarannya, output jasa yang ditawarkan, kelas ekonomi dan kelas bisnis. Selanjutnya, output jasa yang ditawarkan layanan seperti angkutan penumpang pesawat udara berjadwal jasa ke bandar udaraan. Next. Materialnya layar film, musik, tempat duduk, dan sabuk pengaman. Servis perseroan senantiasa berkomitmen untuk memberikan pelayanan memuaskan kepada seluruh pelanggan dan para mitranya. Tempatnya di Jalan Marsikal Surya Dharma nomor 1, Kelapa Selapajang, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Banten. Next. Lembar kerja 2-nya ambient condition, temperatur. Suhu yang digunakan di dalam pesawat AirAsia berkisar di angka 22 hingga 24 derajat Celcius dan angka terendahnya 18 derajat Celcius. Kedua, kualitas udara. Seluruh pesawat AirAsia dilengkapi fitur penyaring udara HEPA berstandar rumah sakit. Yang ketiga, gangguan yang sering dialami oleh AirAsia adalah kondisi cuaca yang tidak mendukung. Yang keempat, musik. Peraturan pada pesawat AirAsia diperbolehkan membawa pemutar musik ataupun earphone dan dapat digunakan sembari menunggu perjalanan. Yang kelima, aroma bau. Pesawat menjalani proses desinfeksi menyeluruh menggunakan cairan pembersih yang telah disetujui Kementerian Kesehatan dan pihak pabrikan. Next. Ruang yang dimaksud adalah termasuk ruang publik yang dimana fungsinya sebagai tempat berkumpul orang atau masyarakat. Contohnya seperti di PPT 2 ini. Tata letak. Untuk mencapai keharmonisan nilai estetis, ekonomis dan komunikatif. Sebagai contoh, saat pandemi semua maskapai penerbangan membatasi penumpangnya hingga 50%. Peralatan, suatu barang untuk menghasilkan atau membantu pekerjaan yang diharapkan. Sebagai contohnya, pelampung atau parasut. Perabotan, suatu tempat untuk mengerjakan sesuatu. Sebagai contoh, bagasi digunakan untuk menyimpan barang bawaan pribadi penumpang. Next. Tanda. Rambu petunjuk berfungsi sebagai pemandu jalan atau pemberi informasi lain saat seseorang melakukan perjalanan. Artefak pribadi. AirAsia adalah maskapai penerbangan murah asal Malaysia yang berkantor pusat di Kuala Lumpur. Dekorasi simpel dengan perpaduan warna merah dan putih. Next. Temperatur, kelebihan dan kelemahannya. Kami merekomendasikan mempertahankan temperatur yang stabil agar suhu tubuh tetap terjaga. Kualitas udaranya, mengecek sistem filtrasi secara berskala. Yang ketiga, gangguan. Tersedia seat belt serta alat pengaman dan kabin kru memberikan arahan cara penggunaannya sebelum take off. Yang keempat, musik. Tidak memutar musik untuk menghindari gangguan yang berpotensi bahaya. Yang kelima, aroma bau. Melakukan program pembersihan dulu agar tetap terjaga kebersihan di dalam kabin. Yang 6, ada ruang bandara yang memiliki rute AirAsia kedepannya lebih memikirkan untuk menyediakan lounge dan tempat tunggu khusus penumpang AirAsia. Yang ketujuh, tata letak. Menyediakan tirai pemisah antara ruang belakang dan kabin tengah. Yang ke-8, peralatan. Melakukan pengecekan peralatan secara berkala. Yang 9, perabotan. Jika berat barang bagasi kabin melebihi ketentuan, disarankan menggunakan bagasi terdaftar gratis hingga 15 kilo. Next. Selanjutnya ada tanda memberitahu kepada para penumpang letak dan tanda yang harus dipatuhi. Artefak pribadinya memberikan free bagasi untuk pengembangan internasional maksimal 10 kilo. Yang terakhir, dekorasi. Mengembangkan atau menambahkan dekorasi pada pesawat AirAsia agar memiliki tampilan baru. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bab 2, kualitas pelayanan. Lembar kerja 1, kuesioner kualitas pelayanan perusahaan jasa PT AirAsia Indonesia. Nomor 1, variabel tangible. Untuk kuesionernya,
membahas terkait indikator peralatan, fasilitas, penampilan karyawan, dan interior. Nomor 2, variabel reliability. Untuk kuesionernya membahas terkait pelayanan jasa untuk kebutuhan pelanggan. Nomor 3, variabel responsiveness. Untuk kuesionernya membahas terkait indikator kesesuaian informasi dan kecepatan pelayanan pelanggan. Nomor 4, variabel assurance. Untuk kuesionernya membahas terkait jaminan pelayanan terhadap pelanggan. Nomor 5, empati. Untuk kuesionernya membahas terkait perhatian kepada pelanggan. Nomor kerja 2. A. Jawaban kuesioner yang disebar dari 30 responden. Untuk variabel tangible, rata-rata responden menjawab setuju. Untuk variabel reliability, rata-rata responden menjawab netral. Untuk variabel responsiveness, rata-rata responden menjawab setuju. Untuk variabel assurance, rata-rata responden menjawab setuju. Untuk variabel empati, rata-rata responden menjawab sangat setuju dan setuju. Lembar kerja 2, tabulasi hasil dari 30 responden, rata-rata responden untuk variabel tangible yaitu setuju. Untuk variabel reliability, rata-rata responden menjawab netral. Untuk variabel responsiveness, rata-rata responden menjawab setuju. Untuk variabel assurance, rata-rata responden menjawab setuju. Untuk variabel empati, rata-rata responden menjawab setuju dan sangat setuju. Lembar kerja 3, interpretasi hasil kuesioner responden. Untuk variabel tangible, interpretasi bukti fisik. Menurut responden, pesawat menyiapkan masker oksigen darurat di setiap kursi penumpang. Menyatakan ruang tunggu yang disediakan oleh Air Asia sangat nyaman, penampilan karyawan Air Asia rapi dan menarik, serta pesawat memiliki AC di setiap kursi dan selalu update akan pesawat baru. Untuk variabel reliability, interpretasi keandalannya yaitu pelayanan pesawat sesuai dengan janji, memenuhi kebutuhan pelanggan juga, serta pelayanannya juga baik. Pelayanannya sesuai dengan waktu yang dijanjikan dan tingkat kesalahan pelayan masih terbilang normal bagi responden. Untuk variabel responsiveness, interpretasinya yaitu daya tanggap dalam hal informasi jasa, kecepatan pelayanan pelanggan, dan kesiapan merespon permintaan para pelanggan sudah baik. Untuk variabel assurance, interpretasinya yaitu karyawan Air Asia dalam melayani pelanggan dan dengan profesional dan sesuai standar. Sistem keamanan dan keselamatannya juga membuat para pelanggan merasa aman. Tugas juga bersikap sopan dan mampu menjawab pertanyaan para pelanggan dengan baik. Variabel empati, interpretasinya yaitu empati yang diberikan petugas Air Asia dari perhatian yang diberikan hingga mementingkan keselamatan penumpang, kenyamanan penumpang, dan serta jadwal waktu operasional sudah baik dan memadai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu bab 3, pengembangan jasa baru. Next. Untuk lembar kerja 1, pilihan jasa yang dikembangkan yaitu dari responden Sidik Putrojo, jasa yang dipilih pelayanan informasi bandara. Next. Untuk pilihan jasa yang akan dikembangkan yaitu pelayanan informasi bandara. Alasannya yaitu untuk memudahkan penumpang dalam menggali informasi tentang Air Asia, bisa mulai dari sejarah, jenis-jenis pesawat, rute pesawat, bahkan bisa untuk melakukan pengecekan tiket beserta harga, dan bisa untuk melakukan check-in tanpa perlu mengantri lagi. Next. Selanjutnya lembar kerja 2, 2A tujuan pengembangan jasa baru. 1. Mengambil bentuk penambahan fasilitas baru dan untuk meningkatkan elemen-elemen jasa inti. 2. Untuk mempertahankan daya saing terhadap jasa yang sudah ada. 3. Meningkatkan keistimewaan jasa perusahaan. 4. Meningkatkan pengembangan strategi pertumbuhan jasa perusahaan. 5. Menambah omset penjualan jasa perusahaan dengan bahan yang sama. 6. Mendayagunakan sumber-sumber jasa perusahaan. Next. Selanjutnya 2B, pencarian ide. Dari ke-6 responden yang diambil yaitu nomor 5. Ide gagasannya pelayanan informasi yang ada di bandara. Untuk penjelasannya, membuat penambahan beberapa titik informasi di bandara agar mempermudah mereka yang ingin bertanya atau mencari informasi lainnya. Next. 2C, penyaringan ide. Ide yang ditemukan, yang dipilih dan memiliki ranking 1, yaitu nomor 5, pelayanan informasi bandara. Selanjutnya lembar kerja 3, yaitu 3A, analisis bisnis.
peluang eksternal, 1. Meluncurkan laman dan aplikasi AirAsia, 2. Meyakini pelanggan tentang keamanan AirAsia atas terjadinya tragedi pesawat, ancaman eksternal, iptek yang masih belum maju, 2. Masih barunya maskapai AirAsia di Indonesia, kekuatan internal, harga penerbangan yang rendah, kelemahan internal, 1. Seringnya delay, 2. Bagasi gratis masih 7 kilo, dan yang terakhir kurangnya branding. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. 3B, struktur organisasi perusahaan, ada komisioner, Pin Haris, presiden komisioner, Kamarudin Ranun, independen komisioner, Agustoni Sutirto, presiden direktur, Denny Kurniawan, direktur, Dinesh Kumar, head of people and culture, Dian Handako, head of audit internal, Margaret, dan head of corporate secretary, Indah P. Saudi. Presiden komisaris melakukan pengawasan, komisaris independen menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan, presiden direktur bertanggung jawab atas pengurusan perseroan, head of people and culture, mereka yang bertanggung jawab atas proses rekrutmen, head of audit internal mempersiapkan dan melaksanakan rencana kerja audit internal tahunan, head of corporate secretary bertugas memastikan seluruh tata kelola perusahaan berjalan saling berintegrasi. Jadi, lembar kerja 4, yaitu 4A, paket layanan, terdapat fasilitas mendukung penambahan pelayanan informasi bandara agar mempermudah penumpang yang ingin bertanya. Fasilitas barang, dengan adanya penambahan beberapa titik informasi di bandara akan mempermudah penumpang. Informasi, AirAsia menyediakan penambahan informasi bandara agar pelanggan merasa lebih nyaman. Layanan eksplisit, dengan penambahan informasi di beberapa titik bandara akan mempermudah konsumen menemukan informasi. Layanan implisit, penumpang akan merasa layanan informasi yang disebar di beberapa titik bandara yang diberikan oleh AirAsia lebih tepat dan jelas. 4B, desain sistem dan proses layanan. Yang pertama, untuk mencari informasi penerbangan calon penumpang. Yang kedua, untuk mengetahui sejarah riwayat AirAsia Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui rute penerbangan AirAsia. 4C, menguji desain sistem dan proses layanan. Proses 1, untuk mencari informasi penerbangan calon penumpang, responden terbanyak memilih 5. Proses 2, untuk mengetahui sejarah riwayat AirAsia Indonesia, penilaian responden terbanyak memilih 5. Proses 3, untuk mengetahui rute-rute penerbangan AirAsia, penilaian responden terbanyak memilih 5. Kesimpulan, secara keseluruhan, penilaian dari desain sistem dan proses layanan pesawat ini memiliki nilai yang sangat baik, sehingga dapat dikatakan pengoperasiannya mudah dan sederhana. Konsumen dapat mengoperasikannya dengan mudah sehingga mempunyai nilai kepuasan tinggi terhadap konsumen. 4D, desain program pemasaran. Program pemasaran yaitu produk, kelas ekonomi, free bagasi kabin, dan kelas bisnis memiliki layanan khusus. Orang sumber daya manusia yang berkompeten pada bidang masing-masing. Sistem, penumpang membeli tiket melalui aplikasi online. Teknologi, penumpang dapat memesan tiket melalui aplikasi online seperti tiket.com dan beberapa aplikasi lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Menguji desain program pemasaran. Program pemasaran yang pertama yaitu produk, orang, sistem, teknologi. Dengan program pemasaran tersebut, rata-rata responden yaitu memilih angka 5. Dapat dipasarkan dengan baik. 4F, mengadakan pelatihan. Prosesnya yaitu yang pertama, Fares and Ticketing. Pelatihan yang diberikan yaitu ketelitian dalam memasukkan data. Customer Service yaitu memberikan pelatihan cara berkomunikasi. Memberikan pelatihan untuk menangani pelanggan. Yang ketiga yaitu tim marketing. Memberikan info-info tentang diskon atau potongan harga. 4G, menguji proses layanan. Proses layanan yang diberikan yaitu untuk mencari Indonesia untuk mengetahui rute-rute penerbangan AirAsia dengan menekan menu home bagian rute penerbangan. Penilaian dari kelompok kami yaitu rata-rata memilih angka 5. Kesimpulannya yaitu, secara garis besar, penilaian dari desain program pemasaran memiliki nilai yang baik, sehingga dapat dikatakan bahwa dapat dipasarkan dengan baik. 4H, uji pasar. Layanan diberikan yaitu untuk mencari informasi penerbangan calon penumpang, untuk mengetahui sejarah riwayat AirAsia Indonesia, untuk mengetahui rute-rute penerbangan AirAsia. Penilaian dari responden atau kelompok lain rata-rata memilih
angka 5. Kesimpulannya yaitu, dari data di atas dapat dilihat bahwa para penilai dari kelompok lain setuju dengan kemudahan penggunaan layanan pemesanan, pembayaran, dan check-in yang kami diberikan. Lembar kerja 5, memperkenalkan jasa. Launching, yaitu mengadakan promosi dan memberikan diskon untuk penerbangan ke semua rute domestik maupun internasional. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 4 forecasting demand for service. Lembar kerja 1 kegunaan peramalan untuk merencanakan strategi perusahaan di masa yang akan datang, untuk menetapkan kebutuhan akan sumber daya, untuk memberikan keefektifan dalam pengambilan keputusan yang tepat. Lembar kerja 2 data yang diramalkan dari Januari hingga Desember karena kami menggunakan periode 1 tahun atau 12 bulan dengan data sebagai berikut. Lembar kerja 3 data yang diramalkan moving average yang perhitungannya dimulai dari periode 4 karena setiap perhitungan periode dimulai dari 3 periode sebelumnya dengan jumlah masing-masing sebagai data di bawah ini, yang dimana peramalan berjumlah 1426954 dan lain-lainnya. Hasil peramalan moving average untuk periode di tahun depan awal Januari 2021 yaitu 248.150. Di lembar kerja 4 validasi peramalan moving average, hasil dari perhitungan ME yaitu minus 23760, MAD 38660, dan MSE 2772906 220. Dari lembar kerja 5 yaitu implementasi atau penjelasan dari hasil ramalan. Dari ketiga hasil inilah akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan perencanaan persediaan pada PT Air Asia pada penggunaan metode rata-rata bergerak moving average diperoleh hasil ME yaitu minus 23760, MAD 38660, MSE 2772906 202. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.